Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eta Gisneda dengan NIM 40 1221 1151. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait pengertian serta pengaturan mengenai persona non grata dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961 serta menganalisis yuridis terhadap kasus di mana Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Antonio Guterres yang dinyatakan persona non grata oleh pemerintah Israel. Istilah persona non grata sering muncul dalam dinamika hubungan internasional, khususnya dalam situasi ketika terjadi ketegangan diplomatik antar negara. Namun, demikian pemahaman terhadap istilah tersebut seringkali keliru karena penggunaan tidak selalu berdasarkan pada kerangka hukum diplomatik yang berlaku. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui makna persona non grata secara normatif berdasarkan hukum internasional. Secara etimologis, persona non grata berasal dari bahasa Latin yang berarti orang yang tidak disukai atau orang yang tidak diinginkan. Dalam konteks diplomatik, istilah ini digunakan untuk menyebut seorang diplomat atau anggota misi diplomatik yang dinyatakan tidak diterima oleh negara penerima. Dasar hukum mengenai persona non grata tercantum secara tegas dalam pasal 9 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Ia menyatakan bahwa negara penerima dapat setiap saat dan tanpa perlu menjelaskan alasannya memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata. Dengan demikian, negara penerima memiliki hak prerogatif penuh untuk menolak keberadaan seseorang diplomat tanpa harus memberikan justifikasi apapun. Hak ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan integritas diplomatik negara penerima. Secara umum, deklarasi persona non grata dilakukan apabila seorang diplomat dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma diplomatik atau kepentingan negara penerima, antara lain: 1. Melakukan kegiatan intelijen atau mata-mata. 2. Campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara penerima. 3. Menyalahgunakan hak dan kekebalan diplomatik. Yang keempat, yaitu menyampaikan pernyataan atau tindakan yang menyinggung kehormatan negara penerima. Apabila seorang diplomat telah dinyatakan sebagai persona non grata, negara pengirim berkewajiban untuk menarik kembali diplomat tersebut dan mengakhiri masa tugasnya di negara penerima. Dalam hal negara pengirim tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang wajar, negara penerima berhak menolak pengakuan terhadap status diplomatik individu tersebut, sehingga seluruh hak istimewa dan kekebalan diplomatiknya dapat dicabut. Dalam praktiknya, hal ini sering kali diikuti dengan tindakan exclusion atau pengusiran dari wilayah negara penerima. Deklarasi persona non grata bukan merupakan bentuk hukuman pidana, melainkan suatu mekanisme sanksi diplomatik yang digunakan untuk menjaga kehormatan serta tata hubungan antar negara agar tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika diplomatik. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat timbul apabila suatu pelanggaran diplomatik diselesaikan melalui jalur konfrontatif. Selain memiliki fungsi hukum, persona non grata juga sering digunakan sebagai instrumen politik dalam hubungan internasional. Negara dapat menggunakan deklarasi ini sebagai bentuk protes diplomatik terhadap tindakan negara lain tanpa harus memutuskan hubungan diplomatik secara resmi. Oleh sebab itu, persona non grata memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yuridis sebagai mekanisme hukum internasional dan dimensi politis sebagai sarana ekspresi ketidaksetujuan negara terhadap pihak lain.
Kemudian yaitu penerapan konsep ini dapat dikemukakan kasus yang terjadi antara Israel dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Antonio Guterres, yaitu beberapa waktu lalu media internasional melaporkan bahwa pemerintah Israel menyatakan Antonio Guterres sebagai persona non grata. Pernyataan tersebut muncul setelah Antonio Guterres mengeluarkan pernyataan mengenai konflik antara Israel dan kelompok Hamas yang dianggap oleh pihak Israel sebagai tindak proporsional dan cenderung berpihak. Melalui pernyataan tersebut, Israel bermaksud menunjukkan ketidaksepahaman dan ketidaksetujuannya terhadap sikap Sekretaris Jenderal PBB yaitu Antonio Guterres. Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif hukum diplomatik internasional, deklarasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penerapan formal dari pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961. Hal ini disebabkan oleh kedudukan Antonio Guterres yang bukan merupakan diplomat dari suatu negara, melainkan pejabat tinggi organisasi internasional, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, hubungan antara PBB dan negara-negara anggotanya tidak tunduk langsung pada ketentuan Konvensi Wina, melainkan diatur melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Perjanjian Markas Besar, yaitu Headquarters Agreement antara PBB dan negara tuan rumah. Dari segi hukum, tindakan Israel yang menyebut Antonio Guterres sebagai persona non grata tidak memiliki kekuatan yang mengikat sebagaimana mekanisme persona non grata antar negara. Secara yuridis, Israel memang tidak dapat menolak kunjungan, membatasi akses, atau tidak melakukan kerjasama dengan Sekretaris Jenderal PBB. Namun, hal tersebut tidak dapat memaksa Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menarik atau memberhentikan Antonio Guterres dari jabatannya. Oleh sebab itu, tindakan Israel tersebut lebih tepat dipandang sebagai pernyataan politik simbolik daripada tindakan hukum yang memiliki akibat diplomatik formal sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Wina. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal penting dalam kasus ini, yaitu pertama, persona non grata merupakan mekanisme hukum diplomatik yang diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 yang dimana itu yang memberikan kewenangan kepada negara penerima untuk menolak keberadaan seseorang diplomat tanpa berkewajiban memberikan alasan. Yang kedua, yaitu konsekuensi hukum dari penetapan persona non grata adalah kewajiban negara pengirim untuk menarik atau memberhentikan seorang diplomat yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu penerapan istilah persona non grata terhadap Antonio Guterres oleh Israel tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Konvensi Wina karena Antonio Guterres tidak memiliki status sebagai diplomatik negara, melainkan pejabat organisasi internasional. Nah, yang keempat, yaitu deklarasi tersebut lebih merupakan bentuk protes politik daripada tindakan diplomatik formal yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa persona non grata merupakan instrumen hukum yang bersifat formal dan terbatas pada hubungan diplomatik antar negara. Penggunaannya dalam konteks politik internasional di luar kerangka hubungan antar negara seperti pada kasus Antonio Guterres yang bersifat simbolik dan tidak memiliki implikasi yuridis langsung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep persona non grata harus didasarkan pada konteks normatif dan sistem hukum internasional yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan istilah yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam interpretasi
interpretasi hubungan diplomatik modern. Sekian pemaparan mengenai persona non grata dalam hukum diplomatik internasional beserta analisis terhadap kasus Antonio Guterres di Israel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.